Hello, dear student. How are you today? I hope you are doing well. So, welcome back to our e-learning of English subject for 8th grade student of SMPN Suset, and our today's material is about introduction to suggestion. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam kondisi yang baik ya. Jadi kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring untuk bahasa Inggris kelas 8 SMPN 2 Susut, dan materi kita hari ini adalah Introduction to Suggestion. Oke. Ya, kita lanjut. So, as usual, before we start our learning process, let's take a look to the learning objective. Jadi seperti biasa anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran intinya ya, kita simak dulu apa saja learning objective atau tujuan pembelajaran kita kali ini. Oke. Jadi melalui pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial serta unsur kebahasaan, teks lisan dan tulis terkait himbauan atau saran. Jadi, suggestion. Ya, suggestion itu artinya himbauan atau saran. Kedua, anak-anak mampu mengidentifikasi informasi pada teks, lisan, dan tulis terkait dengan himbauan. Oke. Nah, jadi kalau yang pertama mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaannya. Jadi tujuan dari suggestion itu apa, ya? Pola kalimat seperti apa? Yang kedua, anak-anak mampu mencari atau mengetahui informasi yang terdapat dalam teks lisan maupun tulis, entah itu bacaan maupun dialog tentang suggestion. Okay. So now, let's read the example. So I have 4 examples for you, and we will read it together. Jadi nanti kita akan baca, ada 4 contoh di sini ya yang Miss berikan. As you can see, 1, 2, 3, 4. Miss akan baca terlebih dahulu. Anak-anak di rumah ketika menyaksikan video ini boleh menirukan pengucapan Miss. Oke, sekalian latihan. Okay, are you ready? Let's start. I get toothache. What should I do? You should go to the dentist soon. Once again. I get toothache. What should I do? You should go to the dentist soon. Nah, kalimat yang pertama tadi atau dialog yang pertama di sini ya antara Made dan Wima. Made berkata, "Saya sakit gigi. Apa yang harus saya lakukan?" Jadi Made minta saran di sini. Kata Wima, "You should go to dentist soon." Kamu harus pergi ke dokter gigi segera. Next. Second. Tomorrow we will have English test. Tomorrow we will have English test. We should study harder. We should study harder. Nah, kalimat yang kedua, dialog yang kedua, bukan kalimat ya anak. Jadi antara Rani dan Dewa. Nah, Rani bilang di sini, besok kita akan ulangan bahasa Inggris. Saran Dewa, kita harus belajar lebih giat. Okay. Third. Okay. It's really cold. You should not go outside. It's really cold. You should not go outside. Nah, jadi dialog yang ketiga ini antara Alit dan Mr. Putu atau Pak Putu. Alit bilang, cuacanya sangat dingin. Ya, cuacanya sangat dingin. Kemudian Pak Putu bilang, kamu sebaiknya tidak pergi keluar. Jadi, saran Pak Putu adalah Alit tidak pergi keluar rumah karena cuacanya dingin. The fourth. Okay. You should be careful on the street, dear. You should be careful on the street, dear. Okay, Mom. Okay, Mom. Dialog yang keempat ini antara Mrs. Ayu atau Bu Ayu dengan Dia. Jadi Boy bilang, kamu harus hati-hati di jalan, nak. Nah, Dia ini mau sepedaan. Dia, ketika diberi saran seperti itu, tanggapannya adalah bilang, okay, Mom. Okay, Bu. Iya, Bu.
Okay, so these are the examples I have and I give to you about suggestion. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh, 4 contoh di sini ya. Dialog singkat tentang suggestion atau saran. Coba anak-anak cek. Tadi kira-kira di dialog yang pertama ini, yang memberikan saran siapa? Made atau Wima? Di dialog yang kedua, Rani atau Dewa yang memberikan saran? Di dialog ketiga, Alit atau Pak Putu yang memberikan saran? Di dialog keempat, siapa? Bu Ayu atau Diah yang memberikan saran? Kalau kalian sudah ketemu siapa yang memberikan saran, kemudian lihat apa persamaan dari kalimat-kalimat tentang saran tersebut. Ada satu kata apa yang sama? Ya? Okay. Now, I have question. Can you guess what words used to indicate suggestion? What word? Jadi kata apa tadi yang digunakan ya di setiap kalimat yang memberikan saran tersebut untuk menunjukkan kalau ini kalimatnya tentang suggestion dalam bahasa Inggris. Nah, coba dipikir. Kata apa ya tadi ya yang muncul di kalimatnya yang pertama ya antara Made dan Wima, kemudian di dialog yang kedua antara Rani dan Dewa, dialog ketiga antara Alit dan Mr. Putu, dan dialog terakhir antara Mrs. Ayu dan Diah. Ada kata apa yang muncul berkali-kali? So the word that used to indicate suggestion are should and should not. Ya. Okay. Let's take a look. Nah, kalau anak ingat tadi, ini dia beberapa kalimat suggestion yang ada di dialog tadi. Kalau asking for suggestion, di sini. Asking for suggestion artinya meminta saran. What should I do? Artinya, apa yang harus saya lakukan? What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Giving suggestion, memberikan saran. You should go to the dentist soon. Kamu harus pergi ke dokter gigi segera. Should. You should not go outside. Kamu seharusnya atau sebaiknya tidak pergi keluar. Should not. Yang ketiga, you should be careful on the street, dear. Kamu harus hati-hati di jalan. Should be. Okay? Next, we come to our discussion. Kita udah sampai sekarang ke diskusi atau penjelasan dari Miss tentang apa itu suggestion. Okay, so basically, suggestion is expression that we use when we want to give an advice, advice about something to other people. Jadi, suggestion ini adalah sebuah ungkapan yang kita gunakan ketika ingin memberikan saran. Jadi, suggestion itu sama juga dengan saran anak-anak ya. Himbauan, saran, advice tentang sesuatu kepada orang lain. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika kita memberikan saran kepada orang lain, haruskah orang yang kita berikan saran itu menerima saran kita? Atau dia punya hak untuk menolaknya? The answer is yes. The person can accept or reject our suggestion. Artinya, orang yang kita berikan saran tersebut bisa menerima ataupun menolak saran kita. Jadi tidak ada keharusan orang yang kita berikan saran itu harus menerima, nggak boleh ditolak gitu. Ya, beda dengan obligation. Kalau obligation harus wajib dilaksanakan. Kalau saran ya bisa ditolak, bisa diterima. Okay. And then the important point is auxiliary verb indicates suggestions are should and should not or shouldn't. Jadi ada kata kerja khusus kata kerja khusus yang digunakan untuk kalimat suggestion, yaitu kata should dibacanya should. Okay? And should not or shouldn't. Harus atau sebaiknya, kemudian ini tidak harus atau sebaiknya tidak gitu. Okay, now kita lihat contoh-contoh expression atau ungkapannya. Secara lisan biasanya kalau mau minta saran bilang apa ya? What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Seperti tadi contohnya. Nah, suggestionnya
memberikan sarannya seperti ini. You should go to dentist. Kalau pertanyaan apa yang harus saya lakukan? Jawabannya adalah kamu. Kamu harus ke dokter gigi. Ya. Kemudian what should I do? Misalnya lagi hujan deras ya. It rains cat and dogs. What should I do? You should not go outside. Kamu sebaiknya tidak keluar rumah. Kemudian I want to go riding motorcycle. What should I do? You should be careful on the street. Nah, saya mau pergi keluar nih naik motor. Saya kira-kira apa ya? Oh, kamu harus hati-hati di jalan. And next, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? We should study harder. Kalau pertanyaannya we, jawabannya juga we di sini. Beda ya. Kalau tadi I, pertanyaannya jawabannya you. We should study harder. Kita harus belajar lebih giat. Nah, jadi anak-anak, di sini yang biasanya harus hati-hati. Ketika ada pertanyaan dengan kata I, maka jawaban anak-anak adalah you. Sama seperti ini. Kepala saya pusing, saya harus apa ya? Oh, kamu harus minum obat. Kan nggak mungkin anak-anak jawabnya, aduh kepala saya pusing, saya harus apa ya? Temannya nanya seperti itu. Kalau saya nanya, oh saya harus minum obat. Ya, yang minum obat kan bukan anak, tapi teman yang nanya itu. Makanya jawabannya kalau pertanyaannya I, maka jawabannya adalah you. Sedangkan kalau di sini pertanyaannya we, kenapa jawabannya we? Ya sama seperti ini. Kita mau piknik besok. Kita harus siapkan apa ya? Oh, kita harus siapin tenda, bekal, dan apa misalnya sleeping bag seperti itu ya. Next, kita lanjut. Oke, kalau tadi what should I do, what should we do? Nah, berikutnya ada juga should I, haruskah saya? Should I take a medicine? Haruskah saya minum obat? The answer is yes, you should. Ya, kamu harus. Itu jawaban pendeknya. Kalau dipanjangkan, you should take a medicine. Should I take a medicine? Yes, you should. You should take a medicine. Ya, kamu harus minum obat. Next, should we? Haruskah kita? Should we go out? Haruskah kita pergi keluar? No, we shouldn't. Jawaban pendeknya, tidak, kita tidak harus keluar. We shouldn't go outside. No, we shouldn't. We shouldn't go outside. Itu jawaban panjang. Enggak, kita tidak harus pergi keluar. Oke. Nah, jadi kalau misalnya tanya, should I take a medicine? Should I? Haruskah saya minum obat? Yes, you should. You should take a medicine. Ya, kamu harus minum obat. Gitu kalau dipanjangin. Should we go out? Haruskah kita pergi keluar? No, we shouldn't. Tidak, kita tidak harus pergi keluar. Ya, we shouldn't go outside. Jadi kalau should I bisa, haruskah saya misalnya, should I go to clinic? Haruskah saya pergi ke klinik, ke UKS misalnya, karena saya merasa pusing. Oh ya, kamu harus daripada nanti kamu pingsan gitu misalnya. Kemudian should we bisa, kemudian should they, haruskah mereka misalnya. Should they leave the house? Haruskah mereka meninggalkan rumah? No, they shouldn't. Itu misalnya. Tidak, mereka tidak harus meninggalkan rumah. Atau should he go to school? He is sick. Should he go to school? Dia sakit. Haruskah dia pergi ke sekolah? No, he shouldn't. Bisa. Seperti itu, oke? Okay? Next. Nah, kalau anak lihat tadi, kita punya dua kalimat di sini, ya. Kita pakai contoh ini. You should take a medicine, and then we shouldn't go outside. Sekarang kita pakai dua kalimat itu untuk mengetahui struktur kebahasaan dari suggestion atau apa saja bagian-bagian kalimat suggestion. The first one, you should take a medicine. Ya. Kamu harus minum obat. Jadi kalau bahasa Inggrisnya minum obat itu bukan drink medicine ya anak, bukan drink. Karena medicine atau obat itu bukan dalam bentuk minuman gitu. Jadi take ya. Kalau anak-anak artiin mungkin take itu ambil. Kamu harus ambil obat. Ambil itu maksudnya mengkonsumsi ya. Minum. You should take a medicine.
Nah, di terakhir ini ada tanda titik. Ingat ya, kalau bikin kalimat anak-anak, awali dengan huruf kapital, akhiri dengan tanda titik. Okay, so you may be curious or ask why every word in the sentence have different colors. Nah, jadi mungkin anak tanya, kok ini kalimatnya warnanya beda-beda ya, kata-katanya. Nah, jadi supaya memudahkan anak-anak, ya, yang pertama warnanya hijau ini apa, yang biru apa, yang orange sama yang ungu ini apa. Tujuannya adalah untuk memudahkan nanti anak-anak, oh ini namanya bagiannya ini di kalimat yang ini, dan ini apa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa saja itu. You, kamu, adalah subjek. Jelas ya. Kemudian kata should, ya, ini auxiliary verb suggestion, ya, jadi kata kerja khusus. Kalau sudah bicara tentang kalimat suggestion, ingat ada kata should setelah subjek, should atau should not. Berikutnya ada verb one, jadi ada kata kerja setelah kata should. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Jadi kalau misalnya take, ya, ambil gitu, bahasa Inggrisnya adalah take, bukan to take. Kata to, ya, yang di awal itu dihapus saja. Oh, saya dapatnya di kamus gitu. Kalau saya cari misalnya minum, bahasa Inggrisnya to drink. Nah, hilangkan kata to-nya itu. Bahasa Inggris dari minum, ya, verb one-nya itu adalah drink. Drink saja tanpa to di depannya. Oke. Next, berikutnya, this one. A medicine itu adalah objek. Jadi, struktur kalimat yang pertama adalah ada subjek, ya. Kemudian ada kata should, ada verb one atau kata kerja dasar, dan ada objek. Oke. Subjek, should, verb one, objek. Jelas ya? Oke, next. Kalimat yang kedua. We should go outside. We should go outside. Sorry, we shouldn't go outside. Kita sebaiknya tidak pergi keluar. We, subjek. Jadi yang di awal kalimat ini namanya subjek, yang anak you, we, kemudian I, he, she, it, Bobby, Bonnie, they. Itu contohnya adalah subjek. Nah, berikutnya, kalau tadi kan should, harus, kalimatnya positif. Sekarang kalimatnya negatif, shouldn't, tidak harus, sebaiknya tidak gitu. Kemudian verb one, kata kerja. Setelah kata should dan shouldn't selalu diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Dan berikutnya ada complement, ya. Di sini kok bukan objek, Miss, kok complement namanya. Nah, kalau di sini misalnya kamu harus minum. Minum apa? Objeknya. Oh, yang diminum adalah obat. Sedangkan di sini kenapa bukan objek namanya? Kalau pergi, ya, kan pertanyaannya anak-anak pergi kemana, ya kan? Kemana itu adalah complement, keterangan tempat, ya. Jadi ada kata kerja yang diikuti dengan objek, ada kata kerja yang diikuti dengan keterangan. Jadi kesimpulannya, bagaimana pola kalimat suggestion? Nah, ini dia pola kalimatnya. Jadi kalimat suggestion selalu diawali dengan subjek. Selalu ada subjek di depan, biar kita kelihatan ya. Nah, jadi yang pertama selalu ada subjek. Ya. Kemudian selalu ada kata should. Kemudian selalu diikuti dengan verb pertama. Ya. Dan ada objek dan atau complement. Ya, jadi pola kalimatnya subjek, kemudian kata should atau should not, atau bisa juga disingkat dengan kata shouldn't, ya, sama artinya. Kemudian setelah itu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, verb one, dan yang terakhir diikuti oleh objek atau complement, objek atau keterangan. Dan jangan lupa tanda titik paling akhir. Jadi kalimat anak-anak ingat selalu akhiri dengan tanda titik. Oke. So kita lihat sekali lagi ya. Jadi kalimat suggestion itu selalu terdiri dari subjek, ya anak-anak. Kemudian
Nah, di sini ada kata should atau shouldn't, auxiliary verbnya ya. Kemudian ada verb. Di sini verb pertama yang digunakan atau kata kerja dasar, dan ada objek atau complement. Oke, kita sekarang lanjut. The last third meeting, okay, you have learned about obligation and now you learn about suggestion. They look like similar, but there's a difference. Jadi kelihatannya mungkin sama. Ini kan sama-sama harus, Miss. Terus apa bedanya? Ngapain belajar lagi? Jadi ada bedanya ketika kita menggunakan harus should dan harus must. Apa bedanya? Oke. First one. Yang pertama, dari form ya atau bentuk. Jadi dari bentuknya ini anak-anak, kalau bisa anak-anak lihat ya, suggestion bentuknya itu advice. Advice itu artinya saran ya. Kalau saran, ingat, people can reject it. Orang-orang itu boleh menolaknya. Jadi saran itu nggak ada keharusan harus diterima gitu ya, karena tidak bersifat wajib. Sedangkan obligation bentuknya itu rules, aturan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, orang-orang wajib melakukannya atau melaksanakannya. People can reject it. Nah, bedanya kalau advice bisa di-reject, kalau misalnya rule can't be rejected. Bisa ditolak, tidak bisa ditolak obligation, ya. Consequences. Nah, consequences itu artinya konsekuensi. Suggestion tidak ada konsekuensi. Ya, jadi kalau misalnya anak-anak nolak saran dihukum, tidak. Ya, sedangkan kalau obligation, ketika anak-anak tidak melakukannya atau melanggar, pasti ada konsekuensi yang jelas konkret. Contoh apa? Sanksi atau punishment, hukuman. Nah, berikutnya models or auxiliary, kata kerja khusus yang digunakan. Kalau suggestion menggunakan kata should dan should not atau shouldn't ya. Should not atau shouldn't. Sedangkan obligation menggunakan kata must dan must not atau mustn't. Jadi ketika kemarin anak-anak Miss minta buat rekaman ya, menjelaskan tentang peraturan terkait dengan pencegahan COVID-19, itu anak-anak menggunakan kata must sama must not karena itu sudah berupa peraturan ya, bukan himbauan lagi. Oke, sedangkan kalau saran, anak-anak menggunakan kata should dan should not. Oke, is it clear? Jadi sudah cukup jelas? Itu perbedaannya ya. Oke, now it's time to do a reflection. Sekarang waktunya kita melakukan refleksi. Ya, jadi kita cek dari pembelajaran tadi, kira-kira apa hal yang anak-anak dapatkan, kemudian kira-kira apa yang kurang ya, gitu. Nanti anak-anak sampaikan, kurang dari segi misalnya Miss mengajarkan anak-anak secara daring ini kurangnya apa? Oh, Miss-nya terlalu cepat misalnya menjelaskan. Oh, gini, contohnya kurang banyak misalnya ya. So there's online reflection, so I will share the link through our WhatsApp group for each class, so you can click the link and then fill the form as honest as you can ya. Jadi anak-anak nanti link dari refleksi ini akan Miss share atau bagikan melalui WhatsApp group masing-masing kelas ya. Jadi anak-anak nanti cek WhatsApp group bahasa Inggris kita, kemudian klik linknya dan isi formnya dengan sejujur-jujurnya ya. Kalau anak-anak misalnya, oh materi kali ini sulit Miss bagi saya, atau oh materi kali ini biasa saja, atau misalnya nanti ada pertanyaan, seperti apa Miss menjelaskan, kalau misalnya sulit dipahami ya bilang aja sulit gitu ya. Refleksi ini juga akan berguna untuk refleksi Miss ketika mengajar anak-anak. Oh, ternyata saya kurangnya di sini. Oh, saya harus perbaikinya di sini untuk Miss gitu ya. Kemudian anak juga bisa memberikan feedback kepada Miss. Jadi, oh, kayak gini loh seharusnya saya ngajar anak-anak. Oke. Next.
there always a task for you. Jadi selalu ada latihan untuk anak-anak ya, selain tadi ngisi refleksi. Berikutnya, anak-anak mengerjakan latihan, exercise 1 di sini ya. Direction is answer the question based on the information from dialogue. Jadi anak-anak jawab pertanyaan di sini berdasarkan dialog ini. So, this is a dialogue between Surya and Chandra. Please read the dialogue first. Jadi yang pertama lakukan, di sini ada dialog antara Surya dan Chandra ya. Anak-anak baca dulu baik-baik, kemudian jawab pertanyaannya di sini. Ada 9 pertanyaan. Please answer in English. Jadi anak-anak tolong buat jawabannya dalam bahasa Inggris. Kalau anak-anak misalnya paham caranya, sebenarnya jawabannya sudah ada di sini anak-anak. Miss kasih contoh ya. Nomor 1, where does the dialogue take place? Where itu artinya di mana. Yang ditanya di sini di mana dialognya berlangsung atau terjadi. Sebenarnya kalau anak mengerti pertanyaan ini, anak-anak pasti tahu tempatnya. Oh, kalau misalnya penjelasan dialognya di mana, pasti biasanya ada di depan ya. Cari aja keterangan tempat di sini yang mana. Salin ke nomor 1 jawabannya ya. Anak-anak cukup buat jawabannya saja dalam bahasa Inggris ya. Jangan disalin soalnya, tidak perlu. Cukup jawabannya nomor 1, jawabannya apa? Dalam bahasa Inggris ya. Kerjakan di buku latihan anak-anak. Kemudian jawabannya seperti biasa. Take a pictures of your work and then send to me through WhatsApp. Jadi anak-anak setelah selesai mengerjakannya, dipoto jawabannya, kemudian kirim ke WhatsApp pribadi Miss langsung ya. Jangan di-up di grup nanti. Silakan kirimnya langsung ke WhatsApp Miss. Ingat isi nama, kelas, dan nomor absen anak-anak pada tugasnya. Oke. Nah, di sini ada 9. Dari pertama, where does the dialogue take place sampai write down the sentence of suggestion. Ketika ada pertanyaan write down, anak-anak tolong salin atau tulis kalimat yang ada di dialog ini. Kalau misalnya dialog ini ada 2 kalimat suggestion, tulis keduanya. Kalau cuma 1 ya silahkan tulis 1. Oke, jelas ya? Oke, so the due date of this task for exercise 1 is 17th of August 2021. Jadi batas penyetorannya ya anak-anak untuk tugas ini adalah tanggal 17 Agustus. Oke. Sebelum tanggal itu bisa di-store bagus. Tapi usahakan jangan lewat dari tanggal yang Miss tentukan untuk batas akhirnya. Okay, so that's the end of our meeting for today. If you have any question, if there's something you don't clearly understand, please don't be hesitate to ask me. You're free to ask me through WhatsApp. You can chat me and ask what things you don't understand. So I will do my best to explain it to you so you can understand it. Jadi anak-anak ketika anak-anak misalnya masih ada yang belum jelas atau belum dimengerti, jangan ragu untuk bertanya kepada Miss. Anak-anak bisa tanya lewat chat di WhatsApp. Kemudian Miss pasti akan merespon pertanyaan anak ya. But it will maybe take time. Tapi mohon dimaklumi kalau misalnya agak lambat jawabnya. Tapi pasti dijawab. Okay, so don't be hesitate to ask me. Jadi tolong jangan ragu-ragu untuk tanya kalau misalnya tidak mengerti. So that's all for today. This is the end of our meeting. Thank you so much for your kind attention and stay healthy, stay safe, and always do the health protocols. So see you on the next meeting next week. Have a nice day.